Oh iya, profesi kerja sekarang. betul. Oh, berarti emang 19 tahun. Oh, saya emang di satu PT doang nih. Anjay. Saya tipikal cowok setia ya. 19 tahun main lama banget loh. Lo baru merantau dari kapan? Gue merantau dari 2017 ya. 2017 sudah ganti PT berapa kali? Berapa Tiga kali? kali. Saya 3 kali ganti cewek juga ya. Kawin. Paling senang saya punya banyak teman. Apalagi kalau dulu ya SD itu temannya hanya sekitaran satu kampung. Iya. SMP sudah satu kecamatan Iya, ya. benar. Waktu STM satu kota. Nah sekarang bisa punya teman satu Indonesia saya nyebutnya. Walaupun tidak semua provinsi diwakili ya. Tapi saya ada kenal orang Padang, ada kenal orang Palembang, kenal orang Betawi, gitu. Orang Jawa Timur juga. Nah dari situ saya lebih senang banyak teman. Rasa mungkin sama ya, berbeda. Tapi kualitas Nah itu di luarnya ini. Tapi orang kan targetnya kan jual, iya. laku. Nah, karena hanya nyontoh doang. Kelihatannya hanya diambil produknya yang Honda itu, terus dipelajari, dicontoh, diduplikat. Sekarang kita sama-sama tahu aja kalau ada produk KW, Ya. bikinan mana? Cina. Halo teman-teman, balik lagi di Abidin Channel. Di video ini kita bareng Pak Heri, orang tua sekaligus guru di perantauan saya. Pak. Wih. Beliau Pak Heri merantau udah lama di sini ya Pak. Merantau ke sini itu tahun 2002 awal. 2002. 2002 Sekarang 2021. Berarti sekitar 19 tahunan ya. Iya. Tahun ya. Rasanya belum lama sih. belum lama Pak. Belum lama. Aduh. Ya emang sih kayak kita juga kayak baru lulus kemarin udah merantau 5 tahun 6 tahun di sini. Iya. Tahu-tahu tua ya. Oke, jadi Pak Heri di sini merantau udah dari 2002 awal. Awal 2002. Luar biasa. Itu awal merantau langsung di Cikarang apa di mana dulu? Pak? Enggak, sebelumnya sudah pernah merantau dulu. Oh. Kalau diceritain ntar kelihatan lebih tua lagi. Jadi awalnya dulu Iya, yang dari 2002-nya aja. Ya. dari 2002-nya ya. Iya. Kalau dari 2002-nya itu sebenarnya saya sudah lulus sekolah itu lulus STM itu 5 tahun sebelumnya. Jadi 97. baru lahir saya. Iya. 97 karena pernah merantau tapi rasanya pahit waktu itu ya. Pahitnya karena dulu itu kebetulan ketabrak krisis moneter zamannya 98 deh. 98 ya. Sekolah itu. Zamannya Pak Presiden Soeharto itu. Krisis moneter terus 1 tahun setelah itu kelihatannya lengser ya Pak Soeharto-nya, perekonomian tambah buruk. Nah, saya pulang kampung lagi di kampung. Nah, di kampung itu dibuat enjoy aja jadi kelamaan gitu. 5 tahun nggak tahu dia itu tahu 2 tahun. Nah, kalau boleh tahu nih ceritain dong perjalanannya dari awal merantau nyampe di posisi sekarang, Pak. Jadi dulu sebenarnya niat nggak niat ya merantau, iseng-iseng karena ada saudara sudah merantau di sini, pulang kampung terus ketemu di rumah ngobrol, saya iseng-iseng ada lowongan enggak, tapi saudara nanggepinnya serius kebetulan waktu itu ada lowongan katanya, ya udah saya ikut deh. Nah sekaligus sebenarnya juga menjawab pertanyaannya, ejekan dari saudara yang lain bahwa paling merantau juga 3 bulan balik lagi. Jadi apa boleh buat saya berangkat juga. Ternyata sampai sini itu belum ada pekerjaan yang sudah bisa ambil. Ya saya bertahan dulu di sini. Jadi sebenarnya merantaunya itu berangkat dari kampung itu menjelang tahun baru 2002. Terus di sini yang informasinya tadinya katanya bisa langsung bekerja gitu. Tes juga hanya formalitas katanya karena ada yang bawa ya zaman dulu kan begitu. Tapi ternyata enggak. Ya untuk saya bawa persyaratan sewajarnya orang melamar pekerjaan gitu. Setelah menunggu 2 bulan itu dapat panggilan tes. Tesnya juga ternyata seperti seleksi sewajarnya. Ada yang gugur di tes tertulisnya, juga ada yang di interviewnya dari sekian banyak belasan lah waktu itu ya. Belasan peserta tes.
Ya alhamdulillah akhirnya lolos. Istilahnya sekarang murni. Iya. Artinya bukan ini ya, bukan bawaan orang ini, ternyata bawaan memang perlu waktu itu informasi lowongannya dari orang karyawan di dalam itu perusahaan tersebut. Tapi seleksinya sewajarnya orang masuk kerja. Jadi waktu 2002 masuk ke perusahaan yang sekarang ini Bapak Oh iya, profesi kerja sekarang. betul. Oh, berarti emang 19 tahun? Oh, saya- emang di satu PT doang nih? Anjay! Saya tipikal cowok setia ya. 19 tahun main lama banget loh. Lo baru merantau dari kapan? Gue merantau dari 2017 sih. 2017 sudah ganti PT berapa kali? Berapa Tiga kali? kali. Saya 3 kali ganti cewek juga ya. Kalau itu enggak. 4 kali. 4 kali. 4 kali. Ya soalnya kalau kayak zaman dulu ya Pak, istilahnya nggak ada kontrak satu kedua itu langsung bisa kartap itu enggak Pak? Kalau untuk perusahaan kecil seperti waktu saya masuk itu sepertinya jarang yang begitu. Itu hanya berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar. Iya. Jadi saya masuk kerja memang ada kontrak kerjanya, training katanya, terus kontrak 1, kontrak 2, nanti setelah itu karyawan tetap gitu. Tapi kontrak 1 ke kontrak 2 juga lupa sampai kapan itu. Kontrak 2 sampai kartapnya juga lupa sampai kapan. Tapi artinya pada waktu itu kan prinsip saya kerja, tujuannya kerja apa sih? Cari duit ya. Selagi dibayar dan sama-sama kita nyaman, ya oke. Waktu itu status nggak begitu penting karena yang punya perusahaan juga meyakinkan kita bahwa yuk kerja di sini jangan khawatir dengan Gaji. status Oh, ya. status, Ya, oh. kalau gaji artinya di saat dapat profit lebih atau keuntungan banyak ya akan dikasih lebih banyak gitu. Dari situ kita ya oke lah kita kerja selagi nyaman. Ya istilahnya sekarang udah 19 tahun kerja di satu perusahaan, di sisi lain setia, di sisi lain juga Pak Heri sekarang itu bukan orang sembarang orang loh. Udah gitu. Ibarat pemain bolanya di perusahaan sekarang itu kayak pemain inti. Oh, udah pemain itu ya. Iya. Luar biasa Pak Heri. Enggak juga sebenarnya karena sebenarnya setia itu juga terbawa oleh waktu ya, tahu-tahu misalnya Mas dari itu tahu-tahu sudah 5 tahun ini, tahu-tahu sudah 10 tahun enjoy dengan pekerjaannya. Jadi karena enjoy itu kan saya nggak berpikir untuk nyari kerja tempat lain. Sebenarnya di sisi lain yang nggak munafiknya ya, takut juga nyari kerjaan tempat lain. Karena sebenarnya latar belakang pendidikan yang minim, hanya sebatas STM saja. Saya nyebutnya STM bukan SMK ya. Zaman dulu STM. STM dengan skill yang memang skillnya di seputaran pekerjaan itu. Ya walaupun dalam perjalanan pekerjaan itu ada beberapa yang ngajakin keluar, ayo kerja ikut saya aja di bidang yang sama. Bahkan ada yang by phone, nelpon, saya nggak kenal juga, Pak bisa coba ke perusahaan kami enggak untuk interview. Padahal saya nggak pernah melamar pekerjaannya karena bidang usahanya sama, kemampuan saya bekerja atau keahlian saya sama gitu. Emang jurusan apa Pak? Kalau dulu STM-nya teknik mesin. Teknik Oh, mesin. ya, sekarang apa namanya ya? Ya sama Iya juga. permesinan sekarang. Permesinan, Pak. iya. Sekarang saya juga kan teknik mesin. Iya. Sekarang ya teknik permesinan. Permesinan. Ya istilahnya relate, nyambung. Sekarang kan kerja di ini perusahaan manufaktur. Ya sama ya itu Iya. pekerjaannya sama. Dulu awalnya juga sama saya begitu. Nah kalau nyeritain urutan pekerjaannya, pasti kalau baru masuk nggak punya skill dikasih pekerjaan yang paling mudah, tidak mana ngandung resiko Kecelakaan iya apa besar NG ya, gitu kan. NG atau kecelakaan benar. Ya sama dulu masuk pertama di dalam perusahaan dulu hanya ada 3 bagian ya secara bagian pekerjaan, bagian dice dan jig, terus bagian produksi, ini produksinya sedikit sekali ya. Terus ada bagian desainnya gitu. Nah, waktu seleksi dari awal saya langsung masuk bagian dice. Tapi pekerjaannya juga rework dulu handwork dulu ya, ngetap, nyemper gitu. Baru setelah menguasai sedikit pegang mesin manual. Dulu manual mesinnya, Wik. Manual Pak. Oh, kayak saya Belum waktu saya masuk belum ada. Masih pakai teknologi. kayak radial terus Iya, jadi memang skill orang itu sangat dibutuhkan waktu itu.
Jadi kalau yang punya kemampuan pekerjaan di bidang DAIS itu berharga banget itu. Nah, saya sebenarnya belum menguasai sejauh itu. Nah kalau setelah itu kebetulan ya waktu itu dari perusahaan saya tempat kerja itu butuh tenaga kerja untuk bagian desain, drafter namanya. Desain itu kan gambarnya. Basic saya STM dulu walaupun sekolahnya salah-salah ya, tapi logikanya berpikir gambar teknik itu kan ada ya. Gambar teknik di sekolahan diajarin. Nah, ada seleksi menuju ke bagian desain dari sekian banyak karyawan. Training dulu waktu itu kalau nggak salah 3 bulan ya, terus baru seleksi. Alhamdulillah saya lolos masuk ke desain. Sekarang bagian PE ya Pak? Udah keluar masuk ini. Udah enak ya? Ya waktu itu saya rasa-rasanya yang bikin saya nyaman, prestasi paling membanggakan waktu itu saya masuk desain. Coba kalau dulu saya sekolahnya lebih serius lagi gitu ya. Yang begini aja saya bisa, alhamdulillahnya bisa terpilih gitu. Saya dari operator machining kemudian masuk ke desain. Di desain itu agak lama ya, sekitar 6 tahun mungkin. Terus karena perusahaan tambah besar, butuh departemen baru lagi, PPIC. PPIC, saya juga baru tahu PPIC. Ini waktu desain aja juga saya baru pertama kali pegang komputer di perusahaan itu. Bukannya tadinya juga bisa pegang komputer, saya nggak ngerti sama sekali. Nah waktu itu harus ada PPIC. Saya juga baru tahu tugasnya PPIC itu apa. Karena nggak ada orang lain, dianggapnya saya lebih mengerti tentang bidang pekerjaannya, walaupun tentang PPIC-nya nggak ngerti. Saya masuk PPIC. Setelah PPIC sudah berjalan berapa lama, besar lagi perusahaan ya, project makin banyak lagi. Harus ada orang khusus pegang project ini, PIC project, supaya project ini benar-benar bisa berjalan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Waktu, kualitas juga. Nah, saya terpilih lagi jadi project leader. Bukan prestasi sebenarnya. Prestasi ya. Tapi bukannya itu, pengalaman saya nambah lagi ya dari desain PPIC. PPIC sebenarnya mengatur pekerjaan tapi skalanya kecil. Kalau sudah project leader sudah menjalin komunikasi dengan customer ya, pihak luar, bahkan juga dengan supplier ya, lebih besar lagi. Ya habis itu ada pindah lagi, saya pernah masuk jadi marketing. Ya, marketing. Karena bukan prestasi lagi sebenarnya, orang marketingnya nggak ada waktu itu. Saya dianggap mungkin lebih tahu lah dibandingkan yang lain. Oke, marketing hanya untuk bidang yang tadinya marketingnya memang sudah ada, tapi karena perusahaan tambah besar lagi ini, alhamdulillahnya perusahaan yang saya ikuti bekerja itu perkembangannya bagus. Jadi butuh orang lagi, tapi pasti tidak meninggalkan orang lama ya. Alhamdulillahnya perusahaan saya kerja itu menghargai orang-orang lama. Berarti kalau di PT-nya itu udah diubuk-ubuk semua ya Pak? Bagian semua dia semua. Karena Pak Heri ini kok istilahnya berkompeten, bisa. Kalau kompeten enggak juga. Multi talent Pak Heri ya. Pengalamannya nggak diragukan lagi. Saya lebih menilai karena pengalaman memang. Juga belum ada orang yang lebih bisa. Ya nanti kalau ada yang lebih bisa akan tergantikan. Ini selama 19 tahun kerja di PT yang sekarang ya? Iya. Pasti kan ada nih susah sedihnya lah, susah senangnya gitu. Bosen apa gimana? Iya, gitu. Pasti kan pasti ada Pak. Banyak. Senangnya karena saya punya banyak teman. Ya. Paling senang saya punya banyak teman. Apalagi kalau dulu ya SD itu temannya hanya sekitaran satu kampung. SMP sudah satu kecamatan ya. Waktu STM satu kota. Nah sekarang bisa punya teman satu Indonesia saya nyebutnya, walaupun tidak semua provinsi diwakili ya. Tapi saya ada kenal orang Padang, ada kenal orang Palembang, kenal orang Betawi, gitu. Orang Jawa Timur juga. Nah dari situ saya lebih senang banyak teman. Terus karena banyak teman itu kan kita juga jadi tambah. Oh silaturahmi betul ini, silaturahmi saya paling senang. Berarti senangnya banyak teman ya Pak? Banyak teman ya. Itu kalau sedihnya mungkin bosan apa? Ya sedihnya karena awalnya saya bekerja merantau ke sini iseng-iseng tadinya sama. Aduh kalau saya jawabnya nggak terlalu niat ya, hanya
karena sudah ngobrol sama saudara sekaligus menjawab tantangan cengan dari saudara yang lain lah yang ya. paling 3 bulan 3 bulan itu ya. Dari situ saya nggak ada persiapan untuk meninggalkan kebiasaan di kampung. Saya termasuk orang yang senang itu silaturahmi namanya ya, berkumpul bersama orang banyak. Punya hobi juga, hobi burung, saya burung dara itu mendarah daging sudah. Saya tinggalkan saat itu juga. Kebiasaan saya di kampung sudah nyaman selama 5 tahun saya di kampung. Walaupun duit susah di kampung, makanan banyak gitu kan. Bedanya kan di kampung sama di sini. Kalau pegang duit memang sedikit, tapi kalau untuk makan mudah. Nah, kebiasaan seperti itu saya biasa ngobrol sama orang, ngumpul di sini, kerja bakti, gotong royong apa segala macam itu. Kegiatan di masjid misalnya, santri masjid. Saya tinggalkan begitu saja, terus pindah ke lingkungan kehidupan yang baru di kota namanya metropolitan Bekasi, kota industri. Ini Pak, kayak Pak Heri kan di sini merantau udah 19 tahun. Ya. Saya kan baru merantau kan Ya. 4 tahun 5 tahun. 4 tahun baru ya ngomongnya ya. Baru. Jadi ya kayak nasihat lah buat saya tuh harus melangkah seperti apa sih Pak biar istilahnya kedepannya itu cerah lah biar nggak salah jalan gitu kan. Kalau orang memberi nasihat itu rasa-rasanya orang baik ya. Gimana gitu? Saya Ya kalau orang- enggak kita kan melihatnya kayak Pak Heri kan di sini merantau udah lama kan berpengalaman pasti kan jalan kayak gini ntar jadinya kayak gini kalau yang kayak gini jadinya Iya, pasti bener, tahu. pasti tahu. Kalau kita kan belum tahu, Be. Enggak lah, sebenarnya orang memberi nasihat kepada orang lain untuk menjadi lebih baik Iya. itu sangat mudah. Oh. Yang susah itu menasihati diri sendiri untuk jadi lebih baik. Oh, gitu ya. Saya menilai orang begitu. Kalau ngomong itu supaya kamu bagus, kamu lebih baik, mudah mungkin. Ah. Tapi menasihati diri sendiri lebih baik susah. Jadi kalau diminta nasihat agak susah saya sebenarnya. Tapi oke lah, Gimana? karena ini dasarnya dari pengalaman Ya, saya. iya. Saya rasa-rasanya ya sekarang ini, saya dari sekarang aja, nanti flashbacknya ke belakang. Anak muda itu apa namanya ya? Saya nyebutnya kalau bahasa Jawa itu unggah-ungguh ya, tata krama, ya itu kurang. Ini simpel saja contoh gampang, papasan aja ini. Iya. Papasan itu sewajarnya kita ya, saya nyebutnya kita kebetulan mungkin sama-sama orang Jawa ya, orang Indonesia lah sebenarnya. Diajarin papasan sama orang ya negor apa ya sekedar menundukkan kepala gitu. Saya lihat sekarang enggak begitu. Nah, artinya secara luasnya komunikasi antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda ini putus. Padahal bagi saya dulu waktu merantau, saya targetnya berusaha mendapatkan hubungan dengan orang banyak itu sebanyak mungkin. Tujuannya apa? Memudahkan apapun. Nah kalau kita yang lebih muda itu sama yang tua nggak mau negor duluan, namanya apa? Ya otomatis komunikasi kan nggak ada. Gimana kita mau dapat bantuan? Gitu. Saya rasa-rasanya yang muda pasti lebih butuh banyak bantuan. Ya misalnya contohnya sederhana, lowongan pekerjaan. Kalau nyapa, misalnya tangga kontrakan, nyapa dulu negor emas apa gimana gitu. Nah, nantinya oh iya jadi ngobrol nanya-nanya. Kalau dari situ sudah terjalin komunikasi yang baik, rezeki mungkin dekat gitu. Saya pikirnya unggah-ungguh ya, tata krama itu kan awal dari silaturahmi. Nah, silaturahmi itu kan sumbernya rezeki ya. Iya benar Pak. Kalau itu nggak dibangun dari awal, ya kurang baik gitu. Susah. Dulu kan yang negor duluan kayaknya saya itu karena dikasih tahu sama atas. Itu tuh orang sekampung ya. Colek baunya ya bau orang Kebumen. Mungkin dasarnya memang sungkan atau minder Iya, atau malu. Tapi menurut saya artinya secara luas lagi bahwa yang paling penting mendasar bagi orang ini adalah akhlaknya dulu dibangun. Kalau akhlak udah bagus, ilmu mengikuti. Kalau ilmu udah bagus, duit ya kita bukan bicara rezeki. Misal terlepas dari rezeki dari mesti apa. Setelah punya ilmu ya duit lebih gampang didapat. Bener sih. Ya kayak kita emang perlu istilahnya kayak silaturahmi kan relasi kita ke orang-orang banyak jadi ya istilahnya ambil contoh tadi
kayak kita nganggur, ada yang kerja di situ, Iya. ada lowongan, banyak kan itu bisa menghasilkan istilahnya pekerjaan. Dari situ kita bisa. Dan silaturahmi nggak usah dibatasi kepada orang-orang yang kita anggap Oh. dia bisa menolong saya, nggak perlu. Bahkan dia susah juga kita bisa tolong. Jalin komunikasi, hubungan silaturahmi tetap harus dijalin. Belum tentu yang kita lihat remeh dia paling kalau kenal sama saya bakal minta tolong sama saya, belum tentu. Belum tentu, ya. Bisa jadi sebaliknya. Contoh simpel saja, saya rumah bocor ini, saya nggak bisa benerin, naik genteng aja gemeteran. Masa saya minta tolong Pak RT misalnya, Pak RW-nya, mungkin oh iya minta tolongnya kira-kira bisa gitu. Jadi pasti bermanfaat. Nah Pak, kalau Bapak sendiri nih, prinsip hidupnya Bapak itu apa sih Pak? Prinsipnya banyak saya. Ya salah satunya aja. Prinsipnya apa ya saya? Sebenarnya prinsip saya ya hidup bahagia saja. Hidup bahagia. Ya. Caranya hidup bahagia. Nah, itu caranya. bagaimana itu yang saya bingung kadang-kadang. Tapi Pak Heri itu kelihatannya bahagia terus ya. Emang gini kalau ini ya, kalau bete. Prinsipnya hidup bahagia. Caranya hidup bahagia menurut saya. Ini juga saya dapat pelajaran dari waktu saya bekerja. Dari bos saya, dari sekarang kebetulan bos saya langsung orang Jepang gitu ya. Adalah cara berpikir. Gimana? Cara berpikir itu penting. Ya kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu kebahagiaan itu kan bukan datang ya, tapi kita ciptakan ya. Nah, cara menciptakannya bagaimana? Dengan mindset yang positif thinking. Berpikirlah selalu dengan positive thinking. Kalau dengan negatif bukan bahagia, susah, dapatnya susah. Jadi harus positif aja. Menyikapi apapun kalau dengan positif, insya Allah dapatnya bahagia gitu. Berarti positif Thinking. Melihat sesuatu itu kalau sudah dengan negatif hasilnya jelek. Tapi kalau dengan positif, maling yang mau nyolong itu ya. Wah, udah pegang-pegang motor kita positive thinking. Paling mau lihat-lihat doang gitu. Kalau udah hilang baru tahu. Ya, jadi prinsip hidupnya Pak Heri itu salah satunya harus berpikir positif dan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu tuh diciptakan. Pasti diciptakan. Diciptakan ya, bukan jemput berarti. Bukan kita yang menciptakan. Iya, dijemput juga ya. Artinya tidak datang, saya tunggu antar ada bahagia datang itu enggak. Berdoa ya Allah semoga datang bahagia. Memang benar begitu. Iya. Berdoanya benar, tapi harus berusaha ya. Tapi kalau ditungguin doang, Doa doang jadi dukun kita ya. Satu lagi nih, saya juga banyak diajarin sama orang Jepang. Master saya namanya Yamashita San. Saya sebutin ini misternya Yamashita. Banyak kan orang Jepang itu kan, kalau kita Muslim banyak kan, artinya percaya dengan Tuhannya tinggi. Kalau orang Jepang banyak yang nggak percaya dengan Tuhan. Istilahnya ateis. Iya. Tapi di sana banyak orang sukses. Di sini aja kita lihat orang Jepang kualitasnya lebih bagus. Dari mana sih bedanya? Padahal kita punya Tuhan, punya Allah yang maha segalanya. Minta apa aja pasti dikasih. Iya. Nah mereka nggak pernah minta itu. Apa bedanya? Bedanya apa? Hanya bekerja keras. Mereka takut mati, takut nggak makan, takut nggak kebagian. Jadi bekerja keras. Ya emang kalau orang Jepang kan nggak diragukan lagi etos kerjanya itu. Nah, dari mana bisa muncul itu? Ternyata sama dengan yang tadi kita bahas di awal. Punya akhlak yang baik dulu. Nah, ini saya pengalamannya nih kalau waktu ketemu orang Jepang di sana gitu. Ya Pak Heri ini pernah ke Jepang. Mantap sekali. Saya jalan di landmark waktu itu kan mengunjungi pabrik itu. Kenal nggak kenal orang lagi kerja tuh berhenti kan ada orang lewat. Mungkin tahu bahwa itu tamu ya bukan karyawannya sendiri. Berhenti dan menundukkan kepala. Nah tadi saya bahas anak muda sekarang ini papasan sama orang tua aja pura-pura nggak lihat. Padahal kita mau ngasih duit padahal. Nah di sana begitu. Terus disiplinnya tinggi. Disiplin itu misalnya ya kita sering ada aturan dari pemerintah, aturan dari lalu lintas, contohnya ada trotoar ini ya salah satu contohnya. Saya lihat anak kecil pulang sekolah itu baris jalan, nggak ada yang jajaran ngobrol ini. Baris kesan. Saya tanya ke Mister Yamashita, kenapa jalannya baris begitu?
karena sudah dibuatin jalur untuk pejalan kaki dan pejalan kakinya hanya lebar paling 20 cm. Kalau dipakai baris kan udah melanggar. Dia nggak ada yang melanggar, tetap baris. Itu kalau nggak salah mungkin anak SD kelas 1 kelas 2 deh. Anak SD udah Dari sekolahan mau menuju ke stasiun kereta. Walaupun ngobrol hanya tetap ngobrol tetap ya bercanda, tapi nggak ada yang jajaran terus ini jalan. nggak ada yang salip-salipan apa iseng gitu. Nah, artinya mereka juga disiplinnya tinggi, aturannya tinggi. Itu yang membuat dari tadi kita bilang rasa ketakutan ya, rasa ketakutan dan serakah. Satu lagi ini buat saya bilang serakah itu artinya kalau kamu juga punya, saya kan harus punya, tetangga bisa beli motor. Kalau kita nyikapinnya kan sendiri, wah paling itu hasil ngutang gitu ya. Kalau kita juga kepengen harus berusaha gimana Kerja keras ya. iya. Apalagi di sana, kenapa tadi takut nggak makan takut mati? Kan bukan negara yang bagus untuk bertahan hidup dibandingkan dengan Indonesia. Indonesia makmur ya, Pak. Iya, kata plus itu Pak. tongkat kayu dan batu di tangan. Di sana enggak katanya begitu. Tapi di sana lebih makmur, lebih maju. Karena itu. Nah, kita juga harusnya seperti itu. Etos kerjanya harus tinggi, apalagi kita anak muda ya. Iya, udah ngeras ya. Disiplin. Susah tapi ya. Tapi yang Pak Heri bilang tadi, ngomong itu gampang, tapi Ngomong kalau gampang. diterapin ke diri sendiri Begitu susahnya. Dan satu lagi nih katanya, ilmu yang paling gampang adalah nyontok. Nyontok, bukan menciptakan. Nyontok gimana, Pak? Contoh aja orang sukses, Oh. contoh aja orang yang sudah bisa. Mau bikin apa sih? Ya. Kita mau bikin apa misalnya ya, gampang bikin apa ya? Masak nasi lah. Iya. Kalau nggak tahu caranya masak nasi mungkin lama untuk berhasilnya. Tapi kalau nyontoh aja tinggal nyontoh. Lihat di YouTube ya. Ya. Takaran airnya Iya. seberapa, terus itunya kan udah ada takarannya ya, Pak. Paling 1-2 kali gagalnya sudah berhasil. Ilmu yang paling gampang nyontoh. Kenapa saya bilang begitu? Sudah dibuktikan dunia. Gampangnya saja contohnya. Di saat dulu nih ya, saya cerita dulu, jangan-jangan belum pada ngerti. Ya nggak apa-apa. Oke, yang ada sekarang karena dulunya itu fenomenal. Dulu motor yang paling laku di kampung namanya mereknya Honda. Bahkan semua motor merek apapun, Suzuki, Yamaha disebutnya Honda ya. Kalau orang tua sekarang pun sama, Pak. Sama ya. Iya, motor apa aja di jalan itu Hondanya siapa gitu kan. Honda Poswan. Nah, Yang paling laku yang paling laku kan Honda contohnya. Tapi nggak lama terus muncul produk yang sama persis dengan Honda. apa? Grand contohnya, Honda Grand. Biasanya nyebutin Honda jadi kan. Enggak apa-apa. Masih lah ya. Nah, Semoga muncul ada. produk yang sama persis. Bikinan Cina. Langsung di kampung pasarnya apa namanya? Meledak ya. Bahkan yang tadinya sudah punya motor Honda tua ini sudah agak ini jual buat beli Yang tiruannya. yang tiruannya itu, yang harganya separuhnya dari produk yang sudah ada ini. Bentuk sama, rasa mungkin sama, ya harga beda. Tapi kualitas Nah itu di luarnya ini. Tapi orang kan targetnya kan jual, laku. Nah, karena hanya nyontoh doang. Kelihatannya hanya diambil produknya yang Honda itu, terus dipelajari, dicontoh, diduplikat. Sekarang kita sama-sama tahu aja kalau ada produk KW, bikinan mana? Cina. Paling gampang. Jadi paling gampang itu Nyontoh. Oke. Gampang aja kan begitu. Yang bagi yang mau belajar. Saya nggak bisa bikin Apa? channel YouTube ya, YouTube. nanti nyontoh aja. Ya kayak sekarang kan istilahnya di zaman digital apa tutorial apa aja itu Ada. di YouTube ada. Iya. Tergantung ya kembali ke diri kita masing-masing. Mau apa enggak? Iya. Jadi nyontoh. Nyontoh, nggak usah menciptakan. Capek belum tentu berhasil. Risetnya udah jauh gitu, uangnya keluar banyak nggak berhasil. Nyontoh saja lah. Nah, kayak Pak Heri ini Pak, sekarang kan udah umurnya 42. 42. Iya. 24 tambah 42. Seperti 41 ya. Nah, dari itu Pak, ada nggak sih rasa yang disesalin dari yang
kehidupan waktu muda itu nyampe sekarang apa Yang belum dilakuin apa ya? Gitu. Kalau disesalin ada, tapi sampai sekarang saya belum bisa menghilangkan. Yaitu kurang bersungguh-sungguh dalam segala hal dalam kehidupan. Sebenarnya saya kalau rasa-rasanya ya, kalau saya lebih bersungguh-sungguh, yang saya sebut dengan misalnya prestasi sekarang ini, saya bisa lebih sebenarnya di atasnya. Hanya kurang bersungguh-sungguh. Tergantung tadi tujuan hidupnya mau seperti apa. Kalau nyebutnya sampai di sini saja sudah bahagia, ya sudah. Berarti kembali ke kebahagiaan lo. Iya. Bahagianya saya menciptakan standar bahagia dengan serendah mungkin, sedikit mungkin. Jadi nggak usah tinggi-tinggi. Pas sudah perut sudah makan itu sudah bahagia lah. Dasarnya begitu. Jadi gampang aja. Oke. Pas kita mau dapat cewek itu bersaing dengan skor misalnya, kalau sekiranya saya nggak mampu, saya udahlah Mundur. iya biar ini saja yang dapetin gitu. Nah padahal kalau lebih bersungguh-sungguh belum tentu kan. Belum tentu, ya. Jangan-jangan dia nantinya bakal lebih suka ke saya. Kalau mindsetnya begitu positif thinking kan. Positive Iya, thinking, kalau iya. cara berpikir positif kan begitu. Coba kalau lebih bersungguh-sungguh lagi, pasti akan lebih banyak lagi yang didapat. Itu positif thinking. Bisa memotivasi ya, tadi motivasi lah. Ini ya istilahnya buat sharing kayak kita anak muda kan pasti kayak dari sudut pandang orang tua nih kayak gini ya kan jadi terbuka kayak kita Pak. Nah rasanya gimana ngobrol sama orang tua? Enak Pak. Ya, enak sih jadi pikiran. Bahasnya itu jadi ke depan. Kalau bisa kita ngobrol kan cuma di sini doang ya gitu. seneng-seneng udah ya udah. Oke, jadi itu ya teman-teman. Ya buat Pak Heri mungkin makasih kalau udah mampir. Iya. Sami-sami. Cerita panjang. Pengalaman waktunya juga di sini ya, Be. Iya. Saya suka kok ngobrol begini. Nanti kalau laku banyak yang nonton, undang lagi. Iya boleh. pasti. Pasti. Ngobrolin cewek belum nanti. Oh iya ini next time. Oke. Soalnya buruk saya prestasi ngejar ceweknya. Aduh. Kan juga bisa buat belajar kita, Wak. Iya. Buat contoh, Iya, buat contoh. Nyontoh ya. Nyontoh, Iya. Pak. Oh, itu gagal caranya kenapa gagal? Nah, iya. Oke mungkin kali ini di video ini cukup Pak. Dan makasih udah datang. Sama-sama, saya juga terima kasih diundang. Buat teman-teman, makasih juga yang udah menonton. Terus jangan lupa like,